Kita hidup di era yang memuja kecerdasan tingkat tinggi sebagai lambang kesuksesan utama manusia. Sejak sekolah dasar, anak-anak yang menunjukkan kapasitas kognitif di atas rata-rata diramalkan akan memiliki jalan hidup yang mulus, kekayaan yang melimpah, dan kebahagiaan yang terjamin. Sistem pendidikan kita didesain untuk menyaring, memberi label, dan mengagungkan mereka yang memiliki nilai intelijensi tinggi. Namun, jika kita melangkah mundur dari panggung pujian sosial ini, dan melihat ke dalam ruang-ruang sunyi para pemikir besar, ilmuwan terkemuka, dan filsuf jenius sepanjang sejarah, kita akan menemukan realitas yang sangat kontradiktif dan suram. Kejeniusan intelektual seringkali tidak membawa kedamaian batin. Ia justru berjalan beriringan dengan bayang-bayang melankolia yang sangat pekat. Mengapa sebuah otak yang mampu mengurai persamaan fisika rumit, menciptakan teknologi disruptif, atau meramalkan pergerakan pasar global, justru seringkali kesulitan untuk merasakan kebahagiaan sederhana yang bisa dinikmati orang biasa setiap hari? Mengapa kemampuan memecahkan masalah eksternal justru berbanding terbalik dengan kemampuan menenangkan badai di dalam pikiran sendiri? Secara klinis, para psikolog dan psikiater menyebut fenomena ini sebagai depresi eksistensial. Ini bukan sekadar kesedihan situasional akibat kegagalan karir atau patah hati yang biasa dialami manusia. Ini adalah rasa hampa sistemik yang lahir langsung dari cara kerja arsitektur otak yang terlalu aktif memproses stimulus lingkungan. Individu dengan IQ tinggi memiliki sistem saraf yang sangat peka, sebuah antena kognitif raksasa yang terus-menerus menyerap informasi, menganalisis pola bawah sadar, dan mempertanyakan kegunaan dari setiap elemen realitas di sekitar mereka. Kecepatan pemrosesan informasi yang luar biasa ini, pada akhirnya, justru berubah menjadi senjata tajam yang menyerang kesehatan mental mereka sendiri. Dalam analisis psikologi mendalam kali ini, kita akan membedah anatomi neurologis dan beban eksistensial di balik kutukan kognitif ini. Kita akan menganalisis 5 tanda utama mengapa kapasitas otak yang besar secara ilmiah menjadi gerbang masuk menuju kecemasan kronis dan depresi. Dan yang paling penting, di bagian akhir video ini, kita akan melihat bagaimana salah satu dari tanda-tanda tersebut, yang seringkali dipuja oleh masyarakat sebagai lambang kedisiplinan dan kemandirian ekstrem, sebenarnya adalah alarm peringatan dini dari kerusakan mental yang sangat fatal. Mari kita matikan distraksi sejenak, lepaskan topeng sosial Anda, dan mari kita mulai pembahasan ini untuk memahami bagaimana sebuah mesin berpikir yang sempurna bisa hancur oleh beban logikanya sendiri. Mari kita kembali ke abad ke-19 di London, Inggris. Kita akan melihat kisah hidup John Stuart Mill, salah satu anak paling jenius yang pernah tercatat dalam sejarah peradaban Barat. Mill adalah subjek eksperimen pendidikan yang dirancang oleh ayahnya, James Mill, seorang sejarawan dan ekonom terkenal. Tujuannya adalah menciptakan pikiran intelektual yang murni, bebas dari emosi yang dianggap melemahkan logika sejak balita. Hidup Mill didedikasikan sepenuhnya untuk ilmu pengetahuan. Pada usia 3 tahun, ia sudah mempelajari kosakata bahasa Yunani kuno dan matematika dasar. Sebelum menginjak usia 8 tahun, ia telah membaca karya-karya orisinal dari para sejarawan besar seperti Herodotus, Xenophon, serta dialog-dialog filsafat rumit dari Plato. Pada usia 12 tahun, Mill telah menguasai logika skolastik abad pertengahan dan mulai menulis risalah tentang ekonomi politik. Di masa remajanya, ia berdiskusi setara dengan para pemikir paling cemerlang di Inggris. Otak Mill adalah sebuah superkomputer organik tanpa celah, sebuah instrumen logika yang bekerja dengan presisi mutlak. Namun, tragedi kemanusiaan yang sesungguhnya meletus ketika ia menginjak usia 20 tahun. Di puncak reputasi intelektualnya, ketika dunia meramalkan ia akan memimpin gerakan reformasi sosial terbesar, Mill tiba-tiba jatuh ke dalam jurang depresi klinis yang sangat gelap. Ia menggambarkan kondisi mentalnya dalam autobiografinya seperti sebatang pohon kering di tengah musim dingin yang membeku. Logikanya tetap berjalan dengan sempurna, tetapi seluruh kapasitas emosionalnya mati total. Pada suatu malam yang sunyi, ia mengajukan pertanyaan retoris kepada dirinya sendiri. Jika seluruh tujuan hidupku tercapai hari ini, jika semua reformasi sosial dan politik yang aku impikan terwujud saat ini juga, apakah aku akan merasa bahagia? Dan suara dingin di dalam kepalanya menjawab dengan tegas, tidak. Kesadaran logis ini menghancurkan Mill dari dalam. Kemampuan analisisnya yang superior justru membuktikan bahwa semua pencapaian manusia, pada akhirnya bersifat sementara, tidak signifikan, dan tidak memiliki makna objektif di hadapan keabadian alam semesta yang dingin. Otaknya yang terlalu cerdas menolak untuk disuapi oleh kebahagiaan-kebahagiaan sederhana yang biasa menenangkan manusia lainnya. Ia terjebak dalam ruang isolasi kognitif yang ia bangun sendiri dari tumpukan buku dan rumus logika.
Kisah John Stuart Mill adalah monumen sejarah yang membuktikan bahwa kecerdasan kognitif yang ekstrem, jika tidak diimbangi dengan kedalaman emosional dan penerimaan spiritual, akan selalu berujung pada melankolia eksistensial. Mesin berpikirnya bisa mengurai dunia, tetapi ia kehilangan kemampuan untuk merasakan dunia tersebut. Bagi Anda yang sering merasa terasing di tengah keramaian, karena isi kepala yang tidak pernah berhenti berputar, krisis yang dialami Mill adalah cerminan dari tantangan mental yang sedang Anda hadapi. Tanda pertama dari kutukan kecerdasan tinggi adalah kecenderungan neurotik untuk melakukan analisis berlebihan terhadap setiap detail kecil kehidupan, sebuah kondisi yang kita kenal sebagai overthinking kronis. Bagi rata-rata populasi, sebuah keputusan sehari-hari, seperti memilih karir, menanggapi kritik rekan kerja, atau bahkan membalas pesan teks, dapat diselesaikan dengan cepat menggunakan intuisi praktis atau perasaan sesaat. Namun, bagi individu ber-IQ tinggi, tidak ada hal yang sederhana di dunia ini. Setiap peristiwa adalah pintu masuk menuju jaringan labirin kognitif yang terdiri dari probabilitas, konsekuensi masa depan, dan potensi kegagalan. Mari kita ambil contoh skenario sosial yang sangat sering dialami. Anda menerima email dari atasan Anda dengan pilihan kata yang sedikit berbeda dari biasanya, atau tanpa menggunakan tanda seru yang biasa ia gunakan. Bagi orang dengan kapasitas kognitif standar, ini tidak berarti apa-apa. Namun, bagi Anda yang memiliki otak hiperaktif, email ini memicu reaksi berantai di pusat saraf Anda. Anda mulai menganalisis, apakah kinerjanya minggu lalu mengecewakan? Apakah perubahan kata ini menunjukkan penurunan kepercayaan? Apakah ini tanda bahwa posisi Anda terancam? Otak Anda menolak keras untuk menerima informasi apa adanya. Ia selalu mencari pola, motif tersembunyi, dan bahaya yang mungkin sedang mengintai di masa depan, secara neurologis. Dorongan analisis ini digerakkan oleh konektivitas yang sangat padat di area korteks prefrontal lateral. Otak cerdas memiliki lebih banyak sinapsis aktif yang memungkinkannya menghubungkan informasi acak menjadi sebuah kesimpulan logis. Namun, ketika tidak ada ancaman nyata, kemampuan menghubungkan pola ini justru menciptakan ancaman-ancaman imajiner. Proses simulasi skenario terburuk ini mengonsumsi energi metabolisme otak secara luar biasa besar, membakar glukosa, dan memicu pelepasan hormon stres kortisol secara konstan. Hasil akhir dari sirkuit yang terus memanas ini adalah analisis paralysis, sebuah kondisi kelumpuhan kognitif di mana Anda terjebak dalam fase perencanaan, evaluasi risiko, dan prediksi hasil tanpa pernah memiliki energi yang cukup untuk mengambil satu tindakan nyata. Anda kelelahan sebelum peperangan dimulai. Untuk menetralisir kutukan pertama ini, Anda harus belajar mempraktikkan hukum batas kognitif. Anda harus menyadari secara sadar bahwa otak Anda sedang melakukan komputasi yang tidak efisien. Ketika Anda mulai menganalisis skenario yang tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, katakan pada diri sendiri secara tegas, "Data yang saya miliki saat ini sudah cukup. Analisis lebih lanjut tidak akan mengurangi ketidakpastian dunia." Batasi waktu pengambilan keputusan untuk hal-hal non-vital maksimal 5 menit. Lalu paksa tubuh Anda untuk melakukan tindakan fisik pertama guna memutus lingkaran setan pikiran tersebut. Tanda kedua yang sering menyeret orang cerdas ke dalam depresi adalah hiperempati terhadap penderitaan eksistensial. Mayoritas manusia memiliki kemampuan adaptif untuk membatasi ruang perhatian mereka hanya pada hal-hal yang berdampak langsung pada kelangsungan hidup mereka sendiri, seperti keluarga, pekerjaan, tagihan bulanan, atau hiburan lokal. Ini adalah mekanisme evolusi yang sehat untuk menjaga stabilitas mental. Namun, otak dengan kecerdasan tinggi tidak memiliki filter pembatas ini. Jangkauan pemikiran mereka selalu melompat melampaui batas kepentingan ego pribadi mereka. Ketika orang ber-IQ tinggi membaca berita tentang bencana kemanusiaan di belahan dunia lain, kelaparan sistemik di negara miskin, atau kerusakan ekologis jangka panjang akibat perubahan iklim, informasi tersebut tidak hanya mampir di permukaan ingatan mereka. Otak mereka secara otomatis memproyeksikan visual penderitaan tersebut secara sangat detail, memikirkan ketidakadilan struktural yang menyebabkannya, dan menganalisis masa depan suram peradaban manusia. Mereka merasakan penderitaan kolektif bumi ini seolah-olah itu adalah masalah pribadi yang harus mereka selesaikan dari sudut pandang neuroscience. Sensitivitas emosional yang ekstrem ini berkaitan erat dengan hiperaktifnya sistem saraf cermin, mirror neuron system, dan area anterior cingulate cortex yang bertugas memproses rasa sakit emosional. Otak mereka memiliki kapasitas simulasi empati yang terlalu kuat, sehingga mereka tidak bisa mematikan rasa peduli, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan fisik untuk mengubah situasi tersebut. Kesenjangan antara kepedulian yang sangat besar dan ketidakberdayaan nyata untuk membantu menciptakan frustrasi eksistensial yang kronis.
Mereka seringkali merasa bersalah atas kebahagiaan mereka sendiri di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Rasa bersalah ini, jika dibiarkan menumpuk, akan menonaktifkan sistem motivasi mereka dan berujung pada depresi eksistensial yang mendalam. Untuk mengatasi hiperempati yang merusak ini, Anda harus melatih diri dalam konsep empati terfokus. Sadarilah bahwa kapasitas emosional Anda memiliki batas kuota harian. Anda tidak dirancang untuk menanggung seluruh penderitaan 8 miliar manusia sekaligus. Alihkan perhatian Anda dari masalah makro global yang tidak bisa Anda ubah secara langsung. Dan fokuskan energi empati Anda untuk melakukan satu kebaikan kecil yang nyata di lingkungan terdekat Anda. Seperti memberi makan kucing liar, membantu tetangga yang kesulitan, atau mendukung gerakan sosial lokal. Menyelamatkan satu kehidupan nyata jauh lebih berharga untuk kesehatan jiwa Anda daripada meratapi kehancuran dunia secara pasif dari balik layar komputer. Tanda ketiga yang menjadi racun bagi batin orang-orang dengan kecerdasan di atas rata-rata adalah standar internal yang tidak realistis dan kehadiran imposter syndrome, sindrom penyusup yang konstan. Karena sejak kecil mereka seringkali diidentifikasi sebagai anak yang cerdas atau berbakat, mereka membangun struktur harga diri yang sangat rapuh, yang digantungkan sepenuhnya pada pencapaian intelektual yang sempurna. Bagi mereka, menjadi biasa saja atau melakukan satu kesalahan kecil di depan umum adalah sebuah aib eksistensial yang merusak identitas diri mereka. Hal ini menciptakan paradoks yang aneh. Semakin tinggi prestasi yang mereka raih, semakin besar pula ketakutan batin mereka bahwa mereka sebenarnya adalah seorang penipu. Setiap kesuksesan yang mereka capai dianggap sebagai keberuntungan acak, kesalahan sistem, atau hasil manipulasi sosial, bukan karena kompetensi nyata mereka. Mereka terus-menerus hidup dalam kecemasan bahwa suatu hari nanti topeng mereka akan terbuka, dan semua orang akan melihat bahwa mereka sebenarnya tidak secerdas yang dikira secara biologis. Penderitaan kognitif ini berhubungan langsung dengan disfungsi sistem penghargaan dopaminergik di otak cerdas. Dopamin dilepaskan ketika kita mengalami hal yang lebih baik dari yang kita prediksikan, reward prediction error. Namun, karena orang ber-IQ tinggi selalu memprediksikan hasil yang sangat sempurna untuk diri mereka sendiri, mereka jarang sekali mengalami kejutan positif ini. Pencapaian luar biasa yang mereka raih hanya dianggap sebagai standar minimal yang memang seharusnya dicapai. Akibatnya, otak mereka jarang melepaskan hormon dopamin yang membawa kepuasan batin. Mereka terus berlari di atas roda putar pencapaian, tanpa pernah bisa merasakan kepuasan yang nyata. Untuk memutus kutukan ketiga ini, Anda harus belajar melakukan deakopel harga diri. Anda harus secara aktif memisahkan nilai diri Anda sebagai manusia seutuhnya dari hasil pekerjaan atau kapasitas intelektual Anda. Latihlah diri Anda untuk sengaja melakukan kesalahan kecil dalam lingkungan yang aman. Dan lihatlah bahwa dunia tidak akan runtuh karena hal tersebut. Apresiasi proses usaha Anda, bukan hanya hasil akhir yang dinilai oleh standar sosial yang semu. Tanda keempat yang paling sering menjadi keluhan batin orang cerdas, adalah rasa terisolasi secara sosial secara asimetris. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan koneksi interpersonal untuk menjaga keseimbangan hormon oksitosin dan kesehatan mental. Namun, orang dengan IQ tinggi seringkali menghadapi kenyataan bahwa mereka kesulitan menemukan individu yang memiliki frekuensi pemikiran yang sama. Kesenjangan kognitif ini menciptakan tembok komunikasi yang dingin. Ketika mereka mencoba berbicara tentang topik-topik yang benar-benar memicu antusiasme mereka, seperti fisika teoretis, analisis sistemik masalah sosial, filsafat eksistensial, atau pola matematika di balik musik, mereka seringkali dihadapkan pada reaksi negatif dari lingkungan sekitar. Mereka dianggap terlalu serius, aneh, sombong, atau tidak menyenangkan. Untuk menghindari penolakan sosial ini, mereka terpaksa melakukan tindakan adaptif yang disebut social masking, penyamaran sosial. Mereka menyembunyikan minat asli mereka, menurunkan level kosakata mereka, dan berpura-pura tertarik pada basa-basi dangkal, gosip selebritas, atau obrolan cuaca yang menurut mereka sangat membosankan secara intelektual. Meskipun penyamaran ini berhasil membuat mereka diterima di dalam kelompok sosial, ia menuntut energi mental yang sangat besar. Mengobrol dengan topeng sosial terasa seperti mengoperasikan perangkat lunak yang tidak kompatibel dengan sistem operasi otak Anda. Setelah beberapa jam berinteraksi, mereka akan merasa lelah secara mental dan memilih untuk menarik diri sepenuhnya dari interaksi sosial. Mengunci diri di dalam kamar dengan buku atau komputer mereka. Mereka merasa sangat kesepian, bukan karena tidak ada orang di sekitar mereka, melainkan karena tidak ada satupun orang yang bisa memahami isi kepala mereka yang sesungguhnya. Dalam psikologi, kondisi ini dijelaskan melalui teori kesenjangan komunikasi kognitif.
ketika perbedaan IQ antara dua orang melebihi 30 poin. Komunikasi yang bermakna dan mendalam menjadi sangat sulit untuk dipertahankan secara alami. Untuk bertahan dari isolasi asimetris ini, Anda harus berhenti memaksa diri untuk cocok dengan semua orang di sekitar Anda. Jangan gunakan standar populasi umum untuk mengukur kualitas hubungan sosial Anda. Terima kenyataan bahwa teman sejati Anda mungkin jumlahnya akan sangat sedikit. Carilah komunitas spesifik, baik di platform daring akademis, klub catur, kelompok diskusi filsafat, atau komunitas sains, di mana Anda tidak perlu menyembunyikan kecerdasan Anda hanya untuk bisa diterima. Memiliki satu teman yang bisa diajak berdiskusi tentang konsep abstrak, jauh lebih berharga daripada memiliki 100 kenalan yang hanya mengenal topeng sosial Anda. Sekarang kita sampai pada tanda kelima, yang merupakan inti dari kutukan kecerdasan tinggi. Ketidakmampuan untuk menerima makna hidup yang sudah disediakan oleh struktur sosial secara mentah-mentah. Orang dengan kapasitas kognitif standar umumnya dapat menemukan tujuan hidup dan kebahagiaan di dalam jalur-jalur sosial konvensional, seperti menikah, meniti karir korporat, mengumpulkan harta benda, membeli rumah yang bagus, atau mengikuti tradisi ritual lokal. Mereka menjalani hidup ini tanpa banyak mempertanyakan mengapa semua aturan itu ada namun. Bagi otak jenius yang memiliki filter analisis kritis yang tajam, semua jalur sosial tersebut akan segera terlihat sebagai ilusi buatan manusia. Mereka menyadari dengan sangat cepat bahwa semua pencarian status sosial, perebutan kekuasaan, dan rutinitas harian sebenarnya hanyalah mekanisme pertahanan diri psikologis yang diciptakan manusia untuk mengalihkan perhatian dari kenyataan yang menakutkan. Bahwa kita semua hanyalah organisme biologis kecil yang menempel pada batu karang yang melayang di tengah kehampaan alam semesta yang tak berujung, dingin, dan acuh tak acuh ketika kesadaran eksistensial ini muncul. Pertanyaan-pertanyaan mendasar mulai menghantui pikiran mereka. Untuk apa saya bekerja belasan jam sehari jika semua hasil kerja keras ini akan lenyap tertimbun waktu? Mengapa saya harus peduli dengan status sosial jika eksistensi manusia tidak memiliki tujuan universal? Dan bagaimana saya bisa menemukan kebahagiaan jika kebahagiaan itu sendiri hanyalah reaksi neurokimiawi sementara di dalam otak? Kehilangan makna hidup secara total ini adalah sumber utama dari melankolia eksistensial yang dialami oleh para pemikir besar dunia. Menariknya, tanda kelima ini seringkali disalahpahami oleh lingkungan sosial sebagai tanda kedisiplinan tinggi atau kemandirian yang luar biasa. Hyper-independence. Orang cerdas yang kehilangan makna seringkali melarikan diri ke dalam pekerjaan mereka secara obsesif. Mereka bekerja tanpa henti, menyelesaikan proyek-proyek raksasa, dan belajar hingga larut malam. Masyarakat melihat ini sebagai ambisi dan dedikasi yang luar biasa. Namun, di dalam batin mereka, pekerjaan tersebut sebenarnya digunakan sebagai obat bius kognitif untuk membungkam suara-suara eksistensial yang berisik di kepala mereka. Mereka takut jika mereka berhenti bekerja sejenak saja, jika mereka duduk diam di dalam kamar yang sunyi tanpa aktivitas, kehampaan eksistensial itu akan langsung menerkam kesadaran mereka dari belakang. Mereka menjadi budak produktivitas karena takut berhadapan dengan diri mereka sendiri. Jika Anda adalah tipe orang yang merasa cemas, bersalah, atau takut ketika tidak melakukan pekerjaan apapun di hari libur, Anda harus waspada. Dorongan produktivitas Anda mungkin bukanlah ambisi yang sehat, melainkan pelarian dari krisis eksistensial yang belum selesai. Ini adalah alarm peringatan bahwa sirkuit mental Anda sedang berada di ambang kerusakan akibat kelelahan kognitif total. Memiliki kecerdasan tinggi adalah instrumen yang luar biasa kuat untuk memahami struktur dunia. Tetapi tanpa manajemen emosional yang tepat, ia akan berubah menjadi kutukan yang merusak jiwa Anda sendiri. Kunci utama untuk bertahan dari beban kognitif ini bukanlah dengan mencoba mengebiri kecerdasan Anda, melainkan dengan membangun jangkar fisik dan emosional yang kuat di dunia nyata. Ketika otak Anda mulai berputar terlalu kencang dalam pusaran analisis abstrak atau krisis eksistensial, Anda harus secara aktif memindahkan fokus energi Anda dari pikiran ke tubuh fisik Anda. Lakukan aktivitas yang menuntut kehadiran sensorik nyata di sini dan saat ini, seperti olahraga angkat beban yang melelahkan fisik, berkebun dan menyentuh tanah basah, melukis secara manual, atau memasak makanan rumit. Aktivitas-aktivitas motorik ini memaksa otak Anda mematikan sirkuit analisis di korteks prefrontal sementara waktu, mengalihkan aliran darah ke area motorik, dan memberikan waktu bagi sel-sel saraf Anda untuk memulihkan cadangan energinya. Praktikan juga teknik pernapasan taktis atau meditasi kesadaran untuk menenangkan sistem saraf otonom Anda. Sadarilah secara mendalam bahwa Anda tidak bertugas untuk memecahkan semua misteri alam semesta atau menanggung beban dunia ini sendirian.
Dunia ini memang tidak sempurna, tidak logis, dan seringkali tampak tidak bermakna secara objektif. Namun, justru di dalam ketidakbermaknaan universal, itulah Anda memiliki kebebasan penuh untuk menciptakan makna-makna kecil Anda sendiri. Melalui secangkir kopi hangat di pagi hari, senyuman seseorang yang Anda bantu, atau keindahan dari matahari terbenam. Hentikan analisis berlebihan Anda sejenak. Selamatkan pikiran Anda sendiri terlebih dahulu, sebelum Anda mencoba menyelamatkan dunia luar. Jika analisis psikologi ini membantu Anda memahami isi kepala Anda sendiri atau memberikan kedamaian batin bagi Anda, silakan klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada mereka yang menurut Anda juga sedang berjuang menghadapi beban kecerdasan ini. Terima kasih telah menyimak dengan mendalam. Sampai jumpa di analisis kognitif berikutnya.